Perkenalkan, nama saya Devia Pristania, NIM belakang 031. Saya akan menjelaskan mengenai ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. Pertama, perbedaan ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yaitu semua kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Ekonomi kerakyatan yaitu sistem ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini tentunya sangat berorientasi pada kepentingan keseluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Pengertian sistem. Sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri utama sistem. Yang pertama, memiliki tujuan. Tujuan dapat dikatakan sebagai goals dari aspek apa sistem tersebut digunakan. Yang kedua, memiliki batas. Batas merupakan suatu batasan sebuah sistem untuk menunjukkan adanya pemisah antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. Yang ketiga, subsistem. Subsistem ini menggambarkan adanya sebuah sistem yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Yang keempat, adanya keterkaitan, yaitu hal pendukung antara subsistem dengan komponen lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian sistem ekonomi, yaitu susunan dari berbagai unsur ekonomi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memecahkan masalah ekonomi demi mencapai tujuan tertentu. Kemudian, faktor pembentuk sistem ekonomi. Yang pertama, falsafah atau pandangan hidup. Yang kedua, bagian kesatuan ideologi kehidupan. Yang ketiga, sistem sosial dan politik. Yang keempat, cara untuk memecahkan masalah ekonomi. Yang kelima, ideologi politik sejalan dengan ideologi ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, koordinasi kegiatan ekonomi. Yang kedua, stimulan dalam berproduksi. Yang ketiga, regulasi hasil produksi. Dan yang keempat, pengatur distribusi barang atau jasa. Selanjutnya, norma untuk menilai sistem ekonomi. Yang pertama, menghasilkan peningkatan standar hidup dengan cepat untuk semua orang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang ketiga, memberikan kemerdekaan ekonomi. Yang keempat, mewujudkan perlindungan ekonomi. Yang kelima, menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Dan yang terakhir, yaitu distribusi pendapatan secara merata. Ketiga, yaitu sistem ekonomi suatu negara. Yang A, liberal atau kapitalis atau pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal yaitu adanya pengakuan terhadap hak individu, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, menerapkan sistem persaingan bebas, peranan modal sangat penting, peranan pemerintah dibatasi, serta motif pencarian laba terpusat pada kepentingan individu. Selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Kelebihannya, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya dan alat produksi sendiri. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Proses produksi didasarkan kebutuhan masyarakat, serta kualitas barang dan pelayanan lebih terjamin. Kemudian kelemahannya yaitu menimbulkan monopoli, terjadi kesenjangan, rentan terhadap krisis ekonomi, adanya eksploitasi, dan tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Yang selanjutnya, komando sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Ciri-cirinya sendiri yaitu hak milik individu tidak diakui, seluruh sumber daya dikuasai negara, pemerintah merencanakan, mengatur, dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan ekonomi. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, serta kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Selanjutnya, kelebihannya yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh atas perekonomian. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengatur distribusi.
mudah dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, perencanaan pembangunan lebih cepat, dan meratanya kebutuhan masyarakat. Kelemahannya sendiri yaitu hak milik individu tidak diakui. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. Jalur birokrasi yang panjang. Next yaitu campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan sistem swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Ciri-cirinya yaitu kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Kemudian adanya persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah. Kelebihan dari sistem ini yaitu pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan, serta lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian kelemahannya yaitu lemahnya unsur pengawasan pemerintah menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis, pengolahan sumber daya yang tidak tepat, serta berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi di Indonesia. Untuk saat ini, Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kerakyatan yaitu orientasi pada kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, keterlibatan rakyat banyak dalam berproduksi. Yang ketiga, pengelolaan perekonomian di bawah pengawasan pemerintah. Yang keempat, keseimbangan pasar yang berkeadilan. Tujuan dari sistem ekonomi rakyat yaitu tersedianya peluang kerja dan kehidupan yang layak, terselenggaranya sistem jaminan sosial masyarakat, terdistribusinya sistem kepemilikan modal material secara relatif dan merata, terselenggaranya pendidikan rasional secara cuma-cuma bagi anggota masyarakat, serta terjaminnya kemerdekaan untuk mendirikan dan menjadikan anggota serikat ekonomi. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan TAP MPRI nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Lalu yang terakhir yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi ekonomi sendiri yaitu suatu sistem perekonomian yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 45 yang berdasar kekeluargaan dan gotong royong oleh dan untuk rakyat serta berada di bawah pimpinan dan penguasaan pemerintah. Ciri-ciri dari demokrasi ekonomi yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki hak kebebasan atas pekerjaannya. Yang kedua, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang ketiga, pemproduksi penting dan penguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang keempat, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kelima, hak milik rakyat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. Bila di Indonesia tidak ada demokrasi ekonomi, maka kekayaan alam Indonesia yang seharusnya milik negara akan dieksploitasi oleh masyarakat. Maka dari itu, demokrasi ekonomi di Indonesia memiliki peran penting bagi berkelangsungan negara ini.